Film ini berlatar tahun 1952 selama Perang Korea yang mematikan. Pada awalnya kita melihat sekelompok penembak jitu Tiongkok terkenal yang disebut Regu Kelima berkeliaran di sekitar bukit bersalju. Mereka dikenal karena akurasi, ketahanan, dan dedikasinya untuk bekerja. Pada saat ini mereka sedang memburu musuh Amerika. Sebagai pemimpin Regu, Liu kemudian mengeluarkan teropongnya dan melacak beberapa di antaranya. Setelah beberapa saat, dia lalu menugaskan setiap anggota Regu untuk menembak musuh tertentu karena ini akan menghasilkan eksekusi yang efektif. Para prajurit kemudian mengambil posisi mereka dan mulai menembak ke arah target yang mereka tentukan. Dalam hitungan detik, tampaknya semua orang sudah mati, tetapi ternyata ada satu orang yang lolos dari tembakan dan bergegas menyerang balik. Liu kemudian mengincar orang itu, tetapi yang mengejutkan, pria itu naik ke belakang truknya dan melepaskan tembakan dengan mesin dereder, yang kemudian membuat seluruh pasukan dengan cepat berpencar dan berbaring. Sementara itu, Liu berguling ke samping untuk menghindari tembakan. Kemudian dia mengarahkan penembak jitu ke arah musuh dan menghabisinya dengan tembakan bersih melalui bebatok kepalanya. Hal itu kemudian membuat semua anggota tim menatapnya dengan kagum. Di tempat lain, sekelompok tentara Amerika terlihat di barak mereka siap untuk berguling keluar. Atasan mereka bernama Kapten William mendekati mereka dan bertanya siapa yang memberi mereka perintah untuk menghadang. Dia kemudian mengetahui bahwa seorang tentara bernama John telah dikirim oleh Kongres untuk melacak Regu Kelima Liu. Ternyata John menyimpan dua di antaranya. Agen intelijen Regu Kelima disandra atas rencananya untuk menjatuhkan Liu. Namun Kapten William tidak puas dengan ini dan berpikir bahwa ada sesuatu yang mungkin diinginkan oleh si John. Di suatu pagi yang tiris, Regu Kelima terlihat di barak mereka berbicara sambil menyeruput semangkok sop telur kadal yang masih panas. Tak lama kemudian Liu datang dan memberitahu mereka tentang sebuah misi baru. Mereka baru mengetahui bahwa dua agen intelijen mereka telah disergap. Jadi mereka harus menuju ke lembah tempat penyergapan terjadi dan membawa mereka kembali. Para prajurit segera bersiap-siap, namun Liu memerintahkan salah satu dari mereka yang bernama Dayong untuk tetap tinggal. Ternyata beberapa reporter datang untuk mewawancarai Liu, tapi karena dia sibuk, dia ingin Dayong tetap tinggal dan diwawancarai karena dia adalah satu-satunya dalam kelompok yang berpendidikan. Sebenarnya Dayong ini ingin sekali menuju ke zona perang dan menyelamatkan teman-temannya, tapi dia juga tidak walak kaya dan tidak bisa melawan perintah kaptennya. Tak lama kemudian, sekumpulan wartawan pun kemudian datang dan mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dayong tentang Regu Kelima dan khususnya si Liu. Namun, Dayong menjawab dengan mengungkapkan kekecewaannya karena tidak terlibat dalam misi baru tersebut. Ini secara khusus karena sahabatnya juga merupakan agen intelijen yang telah hilang selama beberapa minggu dan mungkin saja bisa jadi ditangkap oleh Amerika. Menolak untuk diwawancarai kembali, Dayong kemudian mendekati bawahannya yang lain dan memohonnya untuk dilepaskan dan bergabung dengan tim. Merasa simpati, bawahannya yang baik hati itu pun langsung setuju dan membuatnya pergi. Beberapa jam kemudian, Dayong akhirnya berhasil mengejar Regu Kelima. Namun Liu tidak senang untuk melihatnya di sana, tapi tetap saja dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan terus berbaris. Tak lama setelah itu mereka kemudian tiba di sebuah lembah. Dari jauh, Liu kemudian menggunakan teropongnya dan melihat dua mayat di tanah. Dia mengidentifikasi salah satunya adalah sebagai Liang. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk terus maju sementara dia tetap di belakang untuk berjaga-jaga. Beberapa tentara mempertaruhkan nyawa mereka dan mulai membawa mayat itu. Sayangnya saat mereka melakukannya, Liu memperhatikan cahaya yang terpantul dari parit. Menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap, dia kemudian berteriak pada pasukannya untuk segera turun, tapi sudah terlambat. Orang Amerika melepaskan tembakan dan 3 anggota Regu Kelima terbunuh, sementara yang lain lari dan berhasil untuk nyumput. Yi, salah satu anggota yang masih hidup, melihat temannya yang mengeluarkan banyak darah dan memutuskan untuk membantu dia.
Kapten Liu menolak izin tersebut, tetapi Yi telah mengambil keputusan. Dayong kemudian melemparkan kotak P3K ke arahnya, tapi sayangnya sebelum Yi bisa mengambilnya, dia ditembak dan dibunuh oleh salah satu tentara Amerika yang baru bernama Yohanes. Beberapa menit kemudian, Liu menyusun strategi agar dia bisa bergerak lebih dekat dengan pasukan tentara yang lainnya. Dia menginstruksikan mereka bertiga untuk menekan tembakan ke arah lokasi musuh. Sementara Dayong akan menggunakan sendok untuk menemukan lokasi persisnya. Kemudian kedua belah pihak mulai saling baku tembak. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Dayong mencari tahu di mana musuhnya berada. Dengan informasi ini, Kapten Liu kemudian menggunakan keterampilan menembaknya yang sempurna untuk mengalahkan salah satu musuh. Selanjutnya, dia berlari ke Dayong dan berteriak padanya dengan kasar, menyalahkannya atas kematian Yi. Kemudian seorang anak laki-laki Korea bernama Yuan masuk ke medan perang. Dia mulai menyeret tubuh Liang yang tidak sadarkan diri. Kemudian menyuruh John dan Liu untuk melepaskan tembakan di dekatnya untuk menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian musuh memancing Yuan dan menangkapnya. Sementara itu regu kelima muncul dengan strategi untuk mendapatkan tubuh agent. Sementara musuh diganggu oleh si Yuan. Salah satu anggota regu bernama Kubi menemukan perisai logam besar dan memutuskan untuk menggunakan di punggungnya. John dan musuh lainnya mulai menembaki dia, tapi Kubi tetap tidak terluka. Sayangnya talinya putus dan dia terpaksa menggunakan kedua tangannya untuk memegang perisai. Orang Amerika dengan mudah mengincar tangannya lalu kepalanya dan membunuhnya secara brutal. Menyaksikan hal tersebut, anggota regu kelima yang tersisa hancur dengan lebur. Setelah itu Yuan dilepaskan dan dia mendekati tubuh Liang, juga menyuntikkan dengan adrenalin sesuai permintaan si John. Secara mengejutkan, tiba-tiba Liang membuka matanya, yang hal itu kemudian membuat pasukan tercengang tidak percaya. Ternyata Yuan mengenal Liang sebagai agen intelijen yang kebanyakan berkeliaran di sekitar penduduk setempat. Keduanya kemudian berbicara sebentar sebelum bocah laki-laki itu meninggalkan medan perang. Setelah itu, Liu menyusun rencana untuk mengalahkan tentara Amerika satu persatu. Dua anggota dari regu mulai menggali parit lebih dalam untuk menarik perhatian musuh. Pada saat yang sama, Liu dan Dayong tetap waspada dan mengarahkan bedil mereka ke arah parit yang berlawanan. Seperti yang diharapkan, orang Amerika jatuh untuk tipu muslihat mereka dan menembaki sekop penggali, memberi Dayong dan Liu cukup waktu untuk menghabisi mereka. Marah, John menggunakan mesin derede dan menembak selongsongan bom ke arah dua anggota regu kelima. Hal ini kemudian mengakibatkan kematian mereka langsung dan hanya menyisakan Kapten Liu. Dayong dan anggota terakhir bernama Laer masih hidup, tapi pada titik ini ketiganya menjadi agak putus asa. Namun karena mereka adalah anggota regu kelima, mereka memutuskan untuk bertarung sampai napas terakhir. Oleh karena itu, Lin dan Dayong memutuskan untuk mengapit musuh sementara Laer berjaga-jaga. Keduanya kemudian berhasil mengungguli pasukan musuh dan Liu menembak kepala dan membunuhnya. Setelah itu regu kelima berkumpul kembali dan menyadari bahwa adrenalin mulai berkurang pada Lian saat dia perlahan menjadi tidak sadar. Jadi mereka mulai menyanyikan lagu patriotik agar dia tetap terjaga. Sementara itu salah satu tentara musuh dan junior John bernama Jack mulai berbicara keras menggunakan speakerphone dalam bahasa Cina. Dia ingin bernegosiasi dengan regu kelima dengan mengirim Liang kembali kepada mereka sebagai ganti si Liu. Anehnya, Liu setuju tanpa ragu-ragu, meskipun kemungkinan besar bahwa kesepakatan itu mungkin saja adalah tipuan. Dia kemudian menjatuhkan senjatanya dan perlahan berjalan ke markas musuh, sementara Laer yang bertugas mengambil Liang menemaninya dari belakang. Setelah berjalan sebentar, Liu berhenti dan menggunakan tangannya untuk memberi isyarat pada tubuh Liang seharusnya dikirim kembali terlebih dahulu. Sebelum dia melanjutkan lebih jauh, John setuju dengan Laer untuk membawa agen yang terluka di punggungnya itu. Dengan ini, Liu juga melanjutkan perjalanannya ke markas musuh, namun tiba-tiba Laer ditembak oleh orang tak dikenal yang mengejutkan mereka semua.
Marah dengan pengkhianatan ini, Liu mengeluarkan granat dan berlari menuju markas musuh. Dia mengorbankan dirinya sendiri saat granat meledak dan membakar pangkalan Amerika, membunuh beberapa musuh di dalamnya. Sedangkan Lair masih hidup namun tidak bisa bergerak karena kakinya terluka. Jadi Dayong melemparinya seutas tali dan mendesaknya untuk memanjat bersama Liang. Di sisi lain, sebagian besar musuh masih hidup namun mengalami luka-luka. Kemudian terungkaplah bahwa Kapten William lah yang menelpon dalam penembakan yang tidak terduga itu. Dia menghubungi John dan memarahinya karena membiarkan Liang pergi. Sebab Liang memiliki beberapa informasi rahasia yang sangat rahasia. Beberapa waktu kemudian, Kapten William tiba di lokasi dengan sejumlah besar tentara. Dia ingin menangkap Liang hidup-hidup dan mendapatkan informasi darinya. Sementara itu, Lair mulai melilitkan tali ke tubuh Liang yang tidak sadarkan diri. Sementara itu, John yang muak dengan perintah William kemudian mengambil senapannya dan menembak dada Lair hingga membunuh dia. Hal ini menyebabkan Dayong lah yang menjadi satu-satunya yang selamat dari regu kelima dan sekarang sisa misi ada di tangannya. Tiba-tiba Liang membuka matanya dan mulai melepaskan perban dari luka tubuhnya. Dia melihat Dayong dari kejauhan dan mulai menuliskan sesuatu di perban dengan darahnya sendiri. Sayangnya, Kapten William melihat tindakan tersebut dan mengetahui bahwa Liang mencoba untuk membocorkan informasi rahasia tersebut. Dia kemudian memerintahkan John untuk mengambil tindakan dan prajurit licik itu segera menembak kedua tangan Liang untuk menghentikan tulisannya. Ketakutan dengan kejadian itu, Dayong kemudian melarikan diri sementara pasukan musuh bergerak maju untuk menangkap Liang yang hampir mati. Dayong yang menyaksikan semua ini dari posisi baru menjadi gusar dan memutuskan untuk menghujani musuh. Dia terus-menerus mengubah posisinya dan terus menghabisi para musuh. Setelah ketahuan, Dayong kemudian meninggalkan daerah itu dan merencanakan strateginya sendiri. Sementara itu Kapten William menyalahkan John atas kematian Liang dan terus-menerus meneriakinya. Hal ini tentunya membuat si John semakin frustasi sedemikian rupa sehingga dia bersiap untuk menembak mati Kapten. Namun di saat-saat terakhir, dia pun akhirnya bisa tenang dan menarik senjatanya. Setelah beberapa saat, akhirnya artileri berat dan senjata mencapai medan perang sesuai permintaan Kapten William. Mereka mulai menembaki mortir menargetkan bukit tempat anggota regu kelima terakhir bersembunyi dan menghancurkan sepenuhnya. Untungnya Dayong sudah berada di seberang bukit dan memiliki sudut pandang yang bagus pada Kapten William. Dia kemudian mengambil tembakan dan pelurunya pun melesat sampai akhirnya headshot dan membunuh Kapten William. Hal ini tentunya membuat semua pasukan jadi panik karena Dayong telah mengungguli mereka. Oleh karena itu, mereka kembali ke senior mereka yaitu si John untuk misi lebih lanjut. Muak dengan permainan ini dan ingin menyelesaikan pekerjaannya sendiri, John kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk mundur dan meminta sebuah tank berada di belakang. Tak lama kemudian anak laki-laki itu yaitu si Yuan sekali lagi kembali berjalan ke lembah mencari Liang. Sial baginya, dia melihat teman prajuritnya mati dan mulai menangis. Dengan kemunculan Yuan yang tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak si John. Dia dan juniornya yaitu si Jack menculik bocah itu dan pergi dengan berharap mereka bisa memaksanya untuk memberikan pernyataan palsu di pengadilan militer. Namun Dayong masih belum selesai dengan mereka, jadi dia memasang bom di sepanjang jalur tank. Sehingga ledakan terjadi dan tangki pun berhenti bekerja. Di dalam tank, asap tebal mulai menyebar membuat orang Amerika sulit bernapas. Meskipun dalam situasi ini, tetapi mereka memutuskan untuk tetap di dalam. Dan bahkan berhasil melihat Dayong dari kaca anti peluru. John kemudian segera mengisi senjata tank dan mulai menembak. Menyadari bahayanya, Dayong kemudian sejenak berbaring dan menembakkan semua kaca anti peluru agar tidak terlihat oleh musuh. Namun rencananya itu gagal total ketika John berhasil menembaknya dari belakang. Mereka mengira jika anggota regu kelima terakhir itu sudah mati. Jadi Jack kemudian membuka sebagian tangki untuk melihatnya lebih dekat. Tetapi pada saat itu, Dayong tiba-tiba memutar tubuhnya dan menembak Jack saat tepat di kepalanya. Hancur karena kehilangan juniornya, John kemudian memutuskan untuk mengakhirinya untuk selamanya. Dia lalu menyiapkan 2 senapan dan kemudian pergi ke bawah tangki.
Sementara itu, Dayong yang terluka merangkak ke batu terdekat saat dia berdarah. Dia kemudian membalut lukanya dengan beberapa perban dan membungkusnya dengan ikat pinggang. Beberapa saat kemudian, Dayong melemparkan granat ke arah John tapi jatuhnya sangat pendek. Saat John menertawakan usahanya yang gagal, dia memperkenalkan dirinya dan memuji Dayong untuk keterampilan menembaknya yang mengesankan. Dia juga menanam penembak jitu umpan di antara ban tangki, berharap dia bisa menipu Dayong. Namun yang terakhir tidak akan mudah jatuh untuk itu. Dan sebagai gantinya, dia menggunakan trik sendok lama yang diajarkan Kapten Liu kepadanya. Dia akhirnya melihat lokasi musuh dan memposisikan dirinya sedemikian rupa. Saat John menembak di sendok, dia dapat segera membalas tembakan. Rencananya pun berhasil dan John untuk sesaat memperlihatkan dirinya sambil menembaki sendok. Dayong memanfaatkan sepenuh waktunya dan sepersekian detik melepaskan tembakan terakhirnya yang melungsur ke arah senapan John dan menembus kepalanya, sehingga menghabisinya seketika. Setelah pertarungan terakhir, dia melewati mayat John dan menemukan koran berisi gambar Liu dan anggota regu kelima lainnya. Dayong kemudian masuk ke dalam tangki dan melepaskan ikatan Yuan dan meminta permen. Ternyata, Liang berhasil menyampaikan pesan ke Dayong yang bertuliskan permen anak di perban. Anak itu jelas Yuan, dan di rambutnya ada sepotong permen yang diletakkan oleh Liang. Permen itu berisi kertas kecil yang kusut dan setelah melihat ini, keduanya pun pulang. Saat mereka berjalan, mereka kemudian bertemu dengan sekelompok tentara yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dayong kemudian menyerahkan intel itu kepada seniornya yang akan membantunya untuk menerima konflik yang sedang berlangsung. Film pun berakhir dengan tentara memanggil nama-nama anggota regu kelima yang menyiratkan bahwa warisan mereka akan hidup selamanya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika banyak balelolnya karena saya lagi tidak fokus. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Terima kasih, I love you. Hehe.